Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih di dalam mempelajari cabang ilmu ushul fiqh. Masih di dalam membaca kitab Al-Usul min ilmi al-usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan masih dalam pembahasan tentang al-amr atau perintah. Dan insyaallah taala di pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan dari pembahasan atau dari apa yang telah kita ambil di pertemuan sebelumnya, dan tersisa satu pembahasan lagi tentang amr, dan ini faedah tambahan, yaitu tentang ma la yatimul ma'muru illa bihi, tentang sesuatu yang kewajiban atau sesuatu yang diperintah itu tidak bisa sempurna kecuali dengannya. Atau dengan bahasa lain kita bisa katakan, apa hukum wasilah yang mengantarkan kepada hal yang diperintah? Apakah dia juga hukumnya wajib atau bagaimana? Iqra. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Thumma qala Syekh rahimahullahu ta'ala, ma la yutimmul ma'mur illa bih. Idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi ala syai'in kana dhalika syai'ul ma'mura bih. Fa in kana ma'muran bihi فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك شيء واجبا وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك شيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورات فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك شراء واجبا. ومثال المندوب التطيب للجمعة فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك شراء مندوبا. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها. Jadi a'amma ini biasa. Apa a'amma di sini? Qaidatin, sifat dari qaidah, sama-sama nakirah. Tapi kenapa dia di fathah? Fi'il madhi enggak. Mamnu' min as-sarf. Kenapa bisa? Wasf ma'a wazn al-fi'il af'al. Asalnya ini a'mam. Tapi karena mim satu jenis maka diidgham menjadi a'ammu. Baik, lanjut. Wahia al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Fawasailul ma'murat ma'murun biha. Wa wasailul manhiyati manhiyu anha. Ayo. Thumma qala rahimahullah, ma la yatimul ma'muru illa bih. Apa yang sesuatu yang diperintahkan itu tidak bisa sempurna kecuali dengannya. Atau bisa kita katakan ma la yatimul wajibu illa bihi. Sesuatu yang kewajiban itu tidak bisa sempurna kecuali dengannya. Nah, ini pembahasannya masyhur di tengah-tengah para ulama, khususnya dalam cabang ilmu ushul fiqh. Setelah sebelumnya beliau membawakan pembahasan tentang al-amr, demikian pula pembahasan tentang apa keharusan dari amr, dan sudah lewat sebelumnya bahwa keharusan dari amr menunjukkan akan wajibnya al-ma'mur bihi, apa yang diperintah. Sekarang disebutkan sebuah masalah tentang apa saja yang perintah itu kadang tidak sempurna kecuali dengannya, atau bahasa lainnya wasilah yang mengantarkan kepada perintah. Apa hukumnya? Apakah dia juga dihukumi wajib atau tidak? Qala rahimahullah, idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bih.
ala syai'in kana dzalika syai'u ma'muran bihi. Perhatikan, apabila melakukan sesuatu yang diperintah itu tawaqqafa, bergantung, ala syai'in, atas sesuatu yang lain, kana dzalika syai'u ma'muran bihi, maka sesuatu yang lain tersebut juga ikut diperintah. Nah, ini intinya. Ternyata ketika ada sesuatu yang menjadi wasilah kepada apa yang diperintahkan, maka dia juga ternyata dihukumi sebagai sesuatu yang diperintah. Bahasa sederhananya kita katakan, wasilah kepada perintah ternyata juga diperintah. Atau bisa kita katakan, wasilah kepada yang wajib juga hukumnya wajib. Fa in kana al-ma'muru bihi wajiba kana dzalika syai'u wajiba. Maka apabila yang diperintahkan itu hukumnya wajib, maka wasilah kepadanya juga hukumnya wajib. Wa in kana al-ma'muru bihi manduba kana dzalika syai'u manduba. Dan demikian pula kalau apa yang kalau apa yang diperintahkan itu hukumnya mandub, sunnah, maka wasilah kepadanya juga sunnah. Paham ini? Dan ini akan lewat di akhir dari pembahasan. Ini termasuk dalam kaidah al-wasailu laha ahkam al-maqasid. Karena setiap wasilah yang mengantarkan kepada sebuah maksud, maka dia mengambil hukum maksud yang dia menjadi wasilah kepadanya. Nah, ini kalau maksudnya wajib, wasilahnya wajib. Kalau maksudnya sunnah, wasilahnya sunnah. Dan bahkan ini tidak hanya terbatas pada wajib dan sunnah. Ini juga masuk ke dalam bab apa? Makruh dan haram. Maka setiap wasilah yang membawa kepadanya, dia juga dihukumi sesuai dengan hukum maksudnya. Wasilah kepada yang makruh, wasilah kepada yang haram juga haram. Hanya saja karena kebetulan kita berada di pembahasan tentang al-ma'mur, sesuatu yang diperintah, maka tidak disinggung tentang al-haram dan al-makruh, karena dia sesuatu yang dilarang. Tapi kalau kita bilang, apakah wasilah kepada haram dan makruh juga dihukumi seperti dengan maksudnya? Apa jawabannya? Naam. Sama halnya seperti wasilah kepada wajib dan sunnah. Kemudian setelah itu, beliau bawakan contoh dari setiap keduanya. Misalul wajibi, qala rahimahullah. Adapun contoh untuk yang wajib. Satrul aurah, menutup aurat. Apa hukumnya menutup aurat? Wajib. Fa idza tawaqqafa ala syira'i thawbin, maka apabila menutup aurat itu bergantung kepada jual beli baju. Sekarang apa jual beli baju? Mubah. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Tidak ada dosa, tidak ada pahala. Mau dilakukan atau ditinggalkan. Sekarang kalau menutup aurat itu bergantung pada jual beli baju, kana dzalika syara'u wajiban, maka jual beli tersebut hukumnya wajib. Sekarang misalkan ada orang singgah di sebuah masjid untuk mendirikan sholat. Nah ini, kemudian dia tidak punya pakaian yang bisa menutup auratnya untuk sholat. Nah sedangkan di antara syarat sholat harus menutup aurat. Paham ini? Tapi kebetulan di situ ada penjual baju. Paham ini? Asalnya penjual baju ini menjual, apa hukumnya dia menjual? Mubah. Tapi kalau misalkan orang ini tidak bisa menutup auratnya kecuali dia beli pakaian dari si penjual baju, apa hukum dia menjual baju? Wajib. Sama halnya misalkan dikumandangkan adzan salat Jumat. Paham ini? Dikumandangkan salat adzan, atau tidak usah salat Jumat, dikumandangkan adzan salat. Ada orang singgah untuk mendirikan sholat, kemudian qadarullah dia tidak mendapatkan air. Itu kan sering terjadi di sini. Kalau daurah, air biasa putus. Nah ini. Kata para ulama, tidak boleh orang bertayamum sampai betul-betul tidak dapat air. Sekarang kalau misalkan air ledeng terputus, PDAM terputus, habis misalkan, atau air tandon habis, tapi ada penjual air. Berarti di sisi para ulama, wajib tidak dia beli air? Wajib. Sekarang,
Si penjual air, asalnya dia jual air, apa hukumnya? Mubah. Mubah. Tapi dalam keadaan seperti ini, apa hukum menjual air? Wajib. Wajib. Kenapa bisa wajib itu? Menjual air, menjual pakaian, untuk menutup aurat dan untuk berwudu. Kenapa wajib? Darurat. Karena dia wasilah kepada yang wajib. Paham ini? Oh, misalnya mandub, ada pun contoh untuk yang mandub at-tatayyub lil jum'ah. Yaitu memakai wewangian ya, untuk salat Jumat. Fa idza tawaqqafa ala syira'i tibin, sama halnya dengan sebelumnya, kalau misalkan memakai wewangian tersebut itu bergantung pada jual beli wewangian. Artinya orang tidak punya wewangian, tapi ada penjual parfum. Berarti bisa enggak dia beli parfum untuk memakai wewangian? Bisa. Nah, sekarang berarti sunnah memakai parfum ini bergantung kepada apa? Jual beli parfum. Maka pada saat itu kana dzalika syara'i manduba. Jual beli pada saat itu, jual beli parfum tentunya itu disunnahkan. Kenapa sekali lagi saya tanya? Karena dia menjadi wasilah kepada yang sunnah. Dan ini sudah lewat ya dalam bab mubah. Kemarin kita singgung bahwa mubah memang asalnya tidak berkaitan dengan perintah dan larangan. Itu pada zatnya. Tapi kadang dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lainnya. Paham ini? Maka pada saat itu dia mengambil hukum apa yang dia menjadi wasilah kepadanya. Paham ini? Kalau yang dia menjadi wasilah kepadanya wajib, maka hukumnya wajib. Kalau sunnah, maka dia juga sunnah. Kalau haram, maka dia haram. Demikian pula kalau makruh, maka dia juga ikut makruh. Dan dari sini ada faedah yang sangat besar bahwa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita hamba-hambanya. Khususnya di dalam bagaimana Allah membukakan pintu-pintu dan lahan-lahan ibadah untuk kita. Bahkan dalam perkara-perkara yang mubah pun Allah membukakan pintu-pintu ibadah di dalamnya. Coba kita lihat. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Aktivitas kita sehari-hari. Makan, minum, tidur, istirahat. Dan semisal. Apa hukumnya itu asalnya? Mubah. Tapi di situ Allah jadikan dan bukakan pintu serta lahan ibadah untuk kita. Kapan itu terjadi? Kalau kita jadikan perkara-perkara mubah itu kepada wasilah, kepada ibadah, baik itu kewajiban ataupun sunnah. Kita makan, kita tidur, kita minum, kita niatkan supaya makanan dan minuman, demikian pula istirahat yang kita lakukan, itu bisa menjadi apa? Sebab untuk menguatkan tubuh kita menjalankan ibadah misalkan. Maka dalam hal ini perkara-perkara mubahat yang tadinya kita lakukan itu bisa berbuah pahala. Luar biasa. Jadi tidak ada sebenarnya alasan untuk kita untuk tidak beramal. Tidak ada alasan untuk kita beramal. Dan tidak perlu juga kita membuat amalan-amalan yang aneh-aneh. Ya, karena syariat itu telah membukakan pintu amalan yang sangat banyak. Kemudian kata beliau, wa hadhil qaidah, dan kaidah ini fi dhimni qaidatin a'amma minha. Ini berada di dalam atau di bawah kaidah yang lebih umum darinya. Wahia, yaitu kaidah al-wasailu laha ahkam al-maqasid. Setiap wasilah yang menghantarkan kepada sebuah maksud, maka laha ahkam al-maqasid. Baginya hukum maksud yang dia menjadi wasilah kepadanya. Fawasailul ma'murati ma'murun biha. Maka wasilah yang mengantarkan kepada sesuatu yang diperintah, hukumnya juga diperintah. Masuk di dalamnya wasilah kepada yang wajib, hukumnya wajib. Wasilah kepada yang mandub, hukumnya mandub. Wa wasailul manhiyat manhiyun anha. Demikian pula sebaliknya. Setiap wasilah yang mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang, maka hukum wasilah tersebut juga dilarang. Masuk di dalamnya wasilah kepada yang haram, maka apa hukumnya? Haram. Demikian wasilah, demikian pula wasilah kepada yang makruh, maka hukumnya juga makruh. Paham ini? Jadi inilah kaidah, ini faedah ya, dari kaidah yang kita dapatkan, bahwa segala sesuatu yang menjadi wasilah, itu ternyata ada hukumnya. Walaupun dia mubah pada asalnya. Kapan itu? Kapan dia berubah menjadi ada hukumnya dan berpahala?
ketika dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lainnya. Lanjut. ثم قال رحمه الله تعالى تعرفه النهي La an-nahyu ta'rifuhu. تعرفه النهي Nah. Lanjut. النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بالناهية مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس ودعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع اترك كف ونحوها فإن هذه وإن تضمنت طلب فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو Yusuf al-fi'lu. Yusuf belum ada naibnya. أو يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو الحظر أو القبح Qubhi. أو القبح أو يذم الفاعله أو يرتب على فعله Yurattaba على فعله عقاب أو نحو ذلك. Masya Allah. Qala rahimahullah an-nahi. Setelah sebelumnya beliau membahas tentang babul amr, perintah, maka setelah itu beliau membawa pembahasan tentang lawan dari perintah, yaitu nahi. Ya, ini juga sebagai bentuk penyempurna dari pembahasan sebelumnya, itu bab amr. Qala rahimahullah ta'rifuhu, definisi nahi. An-nahyu qaulun, nahi atau larangan dia adalah ucapan yatadammanu talabal kaffi, yang mengandung permintaan untuk meninggalkan. Al-kaffi ay at-tarki ala wajhil isti'la, di atas bentuk isti'la. Apa isti'la kemarin? Datang dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Bisighatin makhsusah, dengan sigah atau bentuk yang dikhususkan, yaitu al-mudhari al-maqrun bila an-nahiyah, yaitu dengan sigah fi'il mudhari yang bergandengan dengan la an-nahiyah. Sampai di sini inilah definisi tentang an-nahi, khususnya dalam ilmu usul al-fiqhi. Kita ulangi, dia adalah ucapan pertama mengandung permintaan untuk meninggalkan. Mati lawannya amr. Kalau amr ucapan mengandung permintaan untuk melakukan. Kalau ini untuk ditinggalkan. Ala wajhil isti'la sama dengan amr. Namanya nahi itu juga harus datang dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Bisighatin makhsusah. Hanya saja keistimewaannya nahi ini dalam ilmu ushul fikih, dia datang dalam bentuk yang telah dikhususkan. Apa itu? Satu saja bentuknya, fi'il mudhari yang bergandengan dengan la an-nahiyah. Mithlu qoulihi ta'ala, seperti firman Allah SWT, wala tattabi' ahwa alladhina kadzabu bi ayatina. Al-ayat. Syahidnya la tattabi'. Nah ini tattabi' fi'il mudhari majzum. Kenapa? Karena bergandengan dengan la an-nahiyah. Maka tidak ada sigo yang lain yang menunjukkan akan makna nahi selain daripada fi'il mudhari ini yang bergandengan dengan la an-nahiyah.
Tsumma qala rahimahullah fa kharaja biqaulina, maka keluar dari ucapan kami qaulun, bahwa namanya larangan itu harus berupa ucapan, al-isyarah, keluar juga darinya al-isyarah atau isyarat. Fala tusamma nahyan, maka tidak dimakan nahi dalam hal ini. Wa in afadat makna, walaupun isyarat itu menunjukkan akan makna nahi, tetap tidak dikatakan nahi dalam bab ini. Kenapa bisa? Karena dia bukan qaulun, sedangkan nahi dalam usul fikih dia harus qaulun, berupa ucapan. Wa kharaja biqaulina talabal kaffi, keluar dari ucapan kami bahwa yang namanya nahi dia harus mengandung permintaan untuk meninggalkan. Keluar darinya al-amr, perintah. Kenapa? Li'annahu talabu fi'li, karena perintah itu yang terkandung di dalamnya permintaan untuk melakukan, bukan untuk meninggalkan. Fa kharaja biqaulina ala wajhi isti'la, keluar dari ucapan kami bahwa namanya nahi itu harus di atas bentuk istilah yang terjadi dari atas ke bawah. Keluar darinya al-iltimas wa du'a wa ghairuhuma mimma yustafadu minan nahi bil qara'in. Keluar darinya al-iltimas, apa kemarin iltimas? Talabun minal musawah, permintaan yang terjadi antara yang sesama. Wa du'a talabun minal adna ila al-a'la, permintaan yang terjadi dari bawah ke atas. Seperti kita hamba ketika meminta kepada Allah. Nah ini dalam bentuk fi'il mudhari yang bergandengan dengan Allah. Misalkan Rabbana la tu'akhidna, ya Rabb tolonglah jangan engkau siksa kami, in nasina aw akhtana, kalau kami lupa atau kami keliru. Syahidnya la tu'akhidna ini datang dalam bentuk nahi, iya kan? Fi'il mudhari bergandengan dengan la an-nahy. Tapi dalam konteks ayat ini bisa tidak kita katakan nahi? Tidak boleh. Paham ini? Karena dia terjadi dari bawah ke atas. Paham ini? Ini namanya doa. Sebagai bentuk ta'adduban ilallah, beradab kepada Allah, kita katakan permintaan kita kepada Allah itu sebagai doa. Tidak boleh kita katakan kita larang Allah untuk mengadab kita. Na'udzubillah. Nah ini. Baik. Kemudian kata beliau wa kharaja biqaulina afwan. Dan keluar juga selain iltimas dan doa, selain dari keduanya, dari apa yang menunjukkan makna nahi dengan qarinah. Wa kharaja biqaulina, keluar dari ucapan kami bisighatin makhsusatin hiyal mudhari'u ila akhirih, bahwasanya namanya nahi dia harus dengan sigo yang telah dikhususkan, yaitu fi'il mudhari yang bergandengan dengan la'an nahiyah. Keluar darinya madalla ala talabil kaffi bisighatil amr, ai faedah ini apa yang menunjukkan akan makna permintaan untuk meninggalkan, atau bisa kita katakan makna larangan dengan sigoh atau bentuk perintah. Ini ada juga. Jadi maknanya larangan tapi datang dalam bentuk perintah. Misal contohnya da'. Apa artinya da'? Tinggalkan. Utruk, kuf, sama semua maknanya. Tinggalkanlah. Wa nahwiha, dan semisal dengannya. Fa inna hadhihi, maka bentuk-bentuk ini, kata-kata ini atau kalimat-kalimat ini, da', utruk, kuf, wa in tadammana talabal kaffi, walaupun dia mengandung larangan, lakinnaha bisighatil amr, akan tetapi dia datang dalam bentuk perintah, fatakunu amron la nahya, maka dalam hal ini ya, dia jadinya perintah, bukan larangan. Sampai di sini selesai tentang definisi an-nahi, dan sekaligus kita juga sudah mengetahui tentang bentuk atau sigo dari nahi itu sendiri. Nah, sekarang faidah. Kata beliau wa qad yustafadu talabal kaffi bi ghairi sighatin nahi. Masya Allah. Kadang larangan itu bisa dipahami walaupun bukan dari bentuk larangan itu sendiri. Artinya, kadang ada nahi atau larangan yang bisa dipahami walaupun bukan dari fi'il mudhari yang bergandengan dengan la'an nahi. Sama halnya seperti amr. Setelah beliau sebutkan tentang siyagul amr, bentuk-bentuk amr atau perintah, beliau bawakan faidah.
bahwa kadang perintah itu tidak hanya dipahami dari sigohnya yang telah disebutkan, tapi juga dari sisi yang lain, sama seperti itu. Adapun dari sigoh yang menunjukkan akan makna nahi, misal seperti ayyusafal fi'lu bitahrim, disifatinya perbuatan tersebut sebagai bentuk keharaman, wal hadar, sesuatu yang dilarang, wal qubh, sesuatu yang tercelah, wa yudhammu fa'iluhu, atau kalau bukan perbuatannya yang disifati dengan keharaman, larangan, ya, qubh. Apa tadi qubh? Ya? Iya, celaan orangnya yang dicela dalam syariat. Au yurattaba ala fi'lihi iqabun au nahwi dzalik. Atau kalau bukan itu, maka kita akan dapati ancaman atau siksaan yang terhasilkan bagi siapa yang melakukannya dan yang semisal dengannya. Maka ini semua di antara bentuk yang bisa diambil atau dipahami darinya makna nahi atau larangan, selain daripada sigo nahi itu sendiri. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam pembahasan, dan ini pembahasan inti dari bab tentang an-nahi, yaitu ma tattadihi sigotun nahi, apa yang diharuskan oleh bentuk-bentuk larangan. Dalam artian ketika datang larangan, apa yang harus kita lakukan, bagaimana sikap kita terhadap larangan tersebut, sebagaimana yang datang dalam babul amr juga, sebagaimana yang datang dalam babul amr. Dan insyaallah taala untuk pembahasan ini kita akhirkan di pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza al-qadr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ghafarallahu jami' innama yuhibbu wa yarda. Wa al-afiyatu wassalama innahu waliyyu dzalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.